Melanjutkan dari part sebelumnya, pada saat ini Xiaoyun pun sudah sangat ingin sekali untuk pergi ke sebuah tempat yang bernama sarang Battle of the Dragon. Di sana, Xiaoyun kemudian lantas langsung menanyakan kepada Master Tian, "Master Tian, kapankah sarang True Dragon itu dibuka?" Master kemudian mengatakan, "Jangan khawatir, sarang True Dragon akan dibuka dalam 1 tahun. Sebelum itu, kamu harus mempersiapkan dirimu dengan baik, karena pada saat itu nanti, tidak hanya Holy Lens utama, tapi juga semua jenius dari kekuatan kultivasi lainnya akan berpartisipasi." Ketika ini terjadi, Xiaoya juga datang ke sana dan mengatakan jika dia juga ingin pergi bersama dengan seniornya. Pada saat ini, si guru kemudian lantas langsung mengatakan, itu bisa saja terjadi dan dikabulkan jika Xiaoyun nanti mampu menahan dan memperkuat tubuhnya dengan baik, mencapai kekuatan 700.000 jin sebelum memasuki sarang True Dragon. Dan ketika sudah mencapai itu nantinya, tidak apa-apa bagi kalian untuk pergi bersama. Xiaoyun pun berjanji akan melakukan yang terbaik. Sementara di tempat berbeda, si guru Tianyi memberikan suatu pada si muridnya, yaitu Jing Xiao alias Chu Jing. Guru mengatakan, ini adalah pil pencerahan yang khusus kusempurnakan untukmu. Itu hanya bisa digunakan 3 kali seumur hidup dan memberikan 3 kesempatan untuk pencerahan. Kamu harus berusaha untuk meningkatkan dan memperoleh keuntungan di sarang True Dragon nanti. Chu Jing yang mendengar itu pun merasa sangat berterima kasih kepada masternya itu. Tak lama kemudian, dengan adanya hal ini membuat salah satu tangan kanan yang dimiliki oleh si guru Tianyi mengatakan, "Master, jika tuan muda mengonsumsi 3 pil pencerahan, maka itu bisa dikatakan jika nanti akan ada kemungkinan pertumbuhannya terganggu." Meski mendengar itu, si master menegaskan jika dia tidak peduli akan hal itu. Dia hanya ingin si muridnya ini punya sebuah keadaan yang baik di sarang True Dragon nantinya. Beberapa saat kemudian di Emperor Peak, kita pun diperlihatkan dengan si Xiaoyun yang saat ini tengah santai sambil memancing. Dan ketika dia tengah santai seperti itu, tak diduga Xiaoya malah dilatih dengan sangat keras oleh Fu Ling. Fu Ling mengatakan, untuk melakukan sesuatu ini akan sangat menyakitkan. Kau harus bisa menahan ini semua demi kultivasimu. Ini adalah teknik khusus untuk mengolah tubuh fisik menjadi lebih cepat. Di saat seperti ini, si Xiaoya mencoba menanyakan kepada Fu Ling kenapa saudara senior tidak menggunakannya. Fu Ling pun mengatakan jika itu tidak perlu untuk ditanyakan. Si tuan muda punya cara tersendiri untuk menghadapi hal itu. Saat ini Xiaoya akan segera mendapatkan berbagai cambukan, yakni bisa mencapai 500 cambukan lagi. Setelah itu, si Xiaoyun mencoba untuk kembali berkultivasi. Saat ini, dia mengatakan kepada sistem, beri aku pencerahan untuk Tai Chi Divine Palm. Ya, pada saat ini, si Xiaoyun berhasil mendapatkan hal itu. Dan dengan adanya hal ini, membuat Fu Ling beserta yang lainnya sangat terkejut akan hal itu. Singkatnya 1 minggu kemudian, kini Chu Jing kembali mencoba sebuah alat pendeteksi kekuatan yang ada di aula. Di sana, dia pun lantas langsung memberikan sebuah pukulan sehingga dia pun mendapatkan angka 90.000 jin. Dia pun sangat bangga akan hal ini, karena pil yang diberikan oleh masternya memang sangat bagus sekali. Di saat keadaan yang seperti ini, si Chu Jing mengatakan dalam hatinya, "Aku sudah sangat dekat untuk menjangkau si Horizon. Kita harus segera mengakhiri itu agar bisa diselesaikan." Tak lama kemudian, Xiaoyun beserta yang lainnya pun tiba di sana, dan di sana Xiaoya mengatakan kepada si Chu Jing, "Chu Jing, kau jangan sombong. Aku akan menunjukkan kemampuanku di hadapanmu." Xiaoya pun kini langsung memberikan sebuah pukulan telak ke arah alat tersebut, sehingga hal ini pun membuat banyak orang sangat terkejut. Mereka semua pun mengatakan, "Aku tidak menduga Lin Xiaoya ini punya ranah extinction dan juga punya suatu hal yang sangat kuat di mana dia telah mencapai combat power 170.000 jin." Dengan adanya hal ini membuat si Chu Jing benar-benar terdiam. Meski demikian, dia masih penasaran dengan kekuatan yang dimiliki oleh si Xiaoyun saat ini. Xiaoyun pun kemudian langsung menggunakan pukulannya untuk memberikan sebuah efek yang sangat tak terduga di tempat itu, dan dia berhasil menghasilkan kekuatan
300.000 jin. Dengan adanya hal ini membuat banyak orang sangat terkejut akan hal itu. Dan di sini, si Xiaoyun semakin bangga dengan potensi yang ada pada tubuhnya. Dengan adanya hal ini membuat Fu Ling mengatakan selamat kepada tuan muda karena telah mencapai combat power 300.000 jin. Kemarilah, Master sudah punya hadiah yang berharga untukmu. Mereka pun kemudian langsung mengambil hadiah tersebut. Dan itu adalah hadiah yang cukup dikenali, yang merupakan sebuah hadiah bernama Iron Black Blade, sebuah pedang yang punya kemampuan khusus. Ketika mendapatkan hal itu, Xiaoyun mencoba untuk mengangkat pedangnya, namun dia merasakan jika pedang itu sangat berat sekali. Fu Ling kemudian mengatakan, ini adalah senjata untuk ranah Qi Gatling dan ranah Divine Bridge dengan berat 100.000 kg. Ini adalah hadiah yang disiapkan khusus oleh Master untuk mencegah kamu berpuas diri. Ya, dengan adanya hal ini membuat si Xiaoyun akan segera naik ke tahap selanjutnya. Sementara itu di tempat berbeda, tepatnya di Holy Land Taichu, kita pun diperlihatkan dengan sebuah keadaan di mana banyak bawahan yang langsung mengatakan kepada Holy Lord. Dia mengatakan, melaporkan kepada Holy Lord, berita telah datang dari Chaos Holy Land. Di sana, terdapat seorang jenius super telah muncul, mampu membuat Chaos Bell berdering 9 kali. Dia telah menjadi murid Kaisar Tian dan combat powernya telah mencapai 300.000 jin. Mendengar hal itu membuat si Lord Taichu pun sedikit terkejut. Dia kemudian mengatakan kepada tetua Wan Yang Hui, Tetua Wan Yang Hui, bawalah 2 murid untuk menguji kekuatannya dan buatlah rencana yang sesuai. Tetua Agung Wan Yang Hui pun akan menjalankan tugas itu. Di sini di dalam hatinya, Wan Yang Hui kemudian mengatakan, Kaisar Tian, tunggulah pembalasan dendamku, karena dulu kau telah mempermalukanku. Aku akan mencoba untuk membunuh muridmu itu. Beberapa hari kemudian, Wan Yang Hui beserta dengan 2 murid khususnya kini berhasil mendatangi Chaos Holy Land. Di sana dia pun disambut oleh si tetua Tianyi. Master Tianyi pun kemudian mengatakan, ini tetua Wan, sudah bertahun-tahun keanggunanmu masih tak tertandingi. Tak lama kemudian, si tetua Wan Yang Hui memperkenalkan kedua muridnya kepada si Master Tianyi. Di sana terdapat seorang pria bernama Jiu Long dan juga Fu Motong. Di tempat itu, Master Tianyi direndahkan oleh bocah-bocah ini. Kedua bocah pun mengatakan, jika orang yang berasal dari Chaos Holy Land adalah sampah, dan pantas saja mereka tidak berani mengirim siapapun ke sarang True Dragon selama bertahun-tahun. Hal ini membuat si Master Tianyi hanya bisa menahannya. Setelah itu Wan Yang Hui beserta dengan 2 muridnya segera menemui Holy Lord dari Chaos Holy Land. Singkatnya pertemuan pun terjadi antara Wan Yang Hui dan juga Holy Lord. Di sana Wan Yang Hui mengatakan, atas nama Holy Lord kami mengundang Chaos Holy Land untuk berpartisipasi dalam sarang True Dragon tahun depan. Ini juga bisa dikatakan sebagai sebuah cara untuk melakukan sparring persahabatan dengan generasi muda dari para murid yang kami miliki. Di saat yang seperti ini, Wan Yang Hui pun kemudian langsung mengatakan, aku mendengar kau menemukan beberapa individu berbakat tahun ini. Mereka seharusnya tidak mudah dikalahkan. Ya, kalau begitu, aku ingin melakukan sebuah pertandingan. Dengan apa yang terjadi ini membuat banyak pihak yang ada di sana cukup geram atas tindakan kesombongan yang dilakukan oleh Wan Yang Hui. Dengan adanya hal ini membuat Holy Lord mengatakan, kalau begitu, bawa Xiaoyun, Chu Jing Xiao, dan juga Lin Xiaoya ke sini untuk melakukan sebuah pertandingan. Tak lama kemudian, ketiga orang itu pun kini muncul di hadapan Wan Yang Hui. Perkenalan diri pun kemudian terjadi di sana, dan pada saat ini pertandingan akan segera dilakukan. Di sini Fu Miaotong mengatakan, aku dipanggil Fu Miaotong, peringkat ke-10 di initial body awal dari Taichu Sanctuary. Sesaat kemudian Xiaoya mengatakan, aku sendiri cukup untuk mengalahkan kalian bertiga. Saudara seniorku tidak perlu mengambil tindakan.
Singkatnya, pertarungan pun akan segera terjadi antara Xiaoya dan juga Miao Tong. Di sana Miao Tong mengatakan, "Karena kamu mencari penghinaan, aku akan mengabulkan keinginanmu. Majulah dan serang aku sekarang juga." Pertarungan mulai terjadi di tempat itu. Keduanya sama-sama saling mengeluarkan kemampuan mereka. Serangan-serangan yang dihasilkan oleh si Xiaoya berhasil dipatahkan oleh si Miao Tong. Miao Tong benar-benar menganggap sepele hal ini. Tak butuh waktu lama, Miao Tong kini berhasil melakukan sebuah serangan yang cukup hebat dan dahsyat yang dikenal dengan sebuah nama Sword Across Sword. Dengan adanya hal ini membuat si Miao Tong berhasil melakukan pengalahan terhadap si Xiaoya. Si Xiaoya pun kini mengakui kekalahannya, tapi dia menegaskan jika seniornya tidak mungkin kalah begitu saja nanti. Di saat yang seperti ini, ketika si Xiaoya telah kalah, Xiaoyun mulai melakukan sebuah penanganan terhadap masalah ini. Di sini, Xiaoyun tampil sangat percaya diri sekali. Dia menegaskan kepada Miao Tong, "Miao Tong, karena kamu berasal dari Taichu, aku tidak akan menggertakmu. Jika kamu bisa membuatku mundur selangkah, aku akan menganggapnya sebagai kemenanganmu." Mendengar hal itu membuat Miao Tong pun sangat kesal sekali. Dia pun lantas langsung menggunakan tekniknya untuk menghajar si Xiaoyun di tempat ini. Xiaoyun pun kini dengan mudah melakukan sebuah teknik pertahanan diri, yaitu Tai Chi Divine Palm. Dengan adanya hal seperti ini membuat Miao Tong mengatakan dalam hatinya, pertahanannya sangat kuat sekali. Aku akan mencoba untuk kembali menyerang. Ketika Miao Tong kembali mencoba untuk menyerang, tiba-tiba saja dia pun seakan-akan terhenti seketika. Meski demikian, si Miao Tong tetap menggunakan teknik terkuatnya untuk kembali menyerang. Dan pada saat ini, dia berhasil memberikan sebuah teknik pedang yang cukup tinggi yang langsung beradu dengan pertahanan kepunyaan dari si Xiaoyun. Dengan adanya hal ini, peraduan kekuatan pun terjadi di tempat itu. Dan tak diduga, si sosok Miao Tong kalah begitu saja. Miao Tong pun hanya bisa menerima kekalahannya. Dan pada saat ini, seorang pria yang berasal dari Taichu mencoba untuk kembali melangkah dan menjadi lawan dari si Xiaoyun. Dia menyadari jika Xiaoyun telah melangkah ke Three Forbidden Domains. Di saat ini terjadi, tak diduga Miao Tong masih belum puas. Dia mengatakan, "Apakah orang dari Chaos Holy Land hanya bisa untuk bertahan? Jika kamu punya kemampuan, kalahkan aku. Jika tidak, aku tidak akan pernah mengakui kekalahanku." Dan sesaat setelah itu, si Xiaoyun lantas langsung memberikan sebuah pukulan telak ke arah tubuh dari Miao Tong. Serangan yang sangat kilat ini membuat Miao Tong semakin tidak mempercayainya. Dia terkena pukulan yang sangat telak sekali yang langsung menghempaskan tubuhnya ke belakang. Dengan adanya teknik yang seperti ini membuat si pria yang ada di sana yang berasal dari Taichu mencoba untuk menandingi si Xiaoyun. Dia mengatakan, "Kita akan segera bertanding dan kau malah memperlakukan gadis ini dengan sangat ganas. Aku tidak akan memaafkanmu." Mendengar hal itu membuat Xiaoyun lantas mengatakan, "Sebenarnya aku tidak berniat menyerang, tapi dia bilang aku hanya tahu bagaimana bertahan. Jadi, aku harus menggunakan itu untuk mengalahkannya." Keadaan di sana semakin memanas. Si pria yang berasal dari Taichu yang bernama si Zulong pun kini sangat murka sekali. Dia mengatakan, "Dasar bajingan kecil. Aku si Yulong, peringkat ke-9 di ranah body tempering Taichu. Bersiaplah untuk mengalami keterampilan hebat dariku ini." Dan ketika mendapatkan sebuah ajakan seperti itu, membuat si Xiaoyun menolaknya dengan alasan jika dia sedang lelah karena dia tadi baru saja bertanding. Jadi dia butuh istirahat sebentar. Di sini bisa dikatakan jika Xiaoyun sengaja melakukan itu agar Zhu Ziling mendapatkan jatah untuk bertarung. Zhu Ziling pun kini sangat terkejut akan hal itu. Dia kemudian sadar jika ini hanyalah sebuah jebakan yang dilakukan oleh Xiaoyun. Zhu Ziling pun kini tidak ada pilihan lain selain bertarung, karena jika dia tidak berani, dia akan malu di tempat ini. Pertarungan pun akan segera terjadi antara si Zhu Ziling dan juga si Yulong. Pada saat ini juga membuat sosok dari Xiaoya mengatakan jika ini sangat cerdas sekali. Tindakan ini
akan membuat si Xiaoyun tampak semakin mengesankan. Si Holy Lord juga menyadari akan hal itu. Dia mengatakan, Xiaoyun sangat mengesankan, kecerdasannya layak untuk dikembangkan. Pertarungan pun kini mulai terjadi antara si Yulong dan juga si Zhu Ziling. Pada saat ini dengan sekali serangan saja, si Yulong berhasil memberikan sebuah pukulan telak ke arah Zhu Ziling. Yulong benar-benar sangat kuat sekali dan hal ini membuat tubuh dari Zhu Ziling semakin terluka. Serangannya begitu kuat ini membuat banyak pihak kini sangat terkejut sekali. Mereka kemudian mengatakan jika bocah ini sepertinya punya sebuah teknik lightning body dan dia merupakan bocah aneh dengan fisik yang spesial. Tidak heran, dia ini sangat kuat sekali. Dengan tingkatan yang seperti ini, dia pasti sudah masuk ambang Three Forbidden Domains. Atas adanya hal ini juga membuat Holy Lord sadar jika bocah ini punya kemampuan yang cukup kuat. Tak lama setelah itu, dengan kemenangan yang dilakukan oleh si Yulong, dia pun kini menantang sosok dari Xiaoyun. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part keempat pun berakhir sampai di sini.